Hai sobat-sobat MUA. Perkenalkan, nama saya Galih Pamungkas atau Galih Makeup Artist. Saya hari ini akan berbagi tips gimana caranya make up wedding menggunakan produk dari LT Pro. Nah, kali ini kita akan make up wedding. Ini nanti bertemakan medium bold. Aku akan menjelaskan untuk step by stepnya terlebih dahulu. Step pertama teman-teman, untuk bagian wajah ini harus benar-benar bersih. Jadi untuk membersihkannya saya selalu menggunakan cleansing water dari LT Pro. Oke, ini itu dapat membersihkan secara maksimal teman-teman. Oke, kita ambil secukupnya saja, baru kita bersihkan. Jadi teman-teman, kebanyakan teman-teman itu membersihkan menggunakan tisu basah ya. Jadi ditinggalkan saja. Karena apa? Tisu basah itu dapat menyebabkan iritasi ya, yang berbentuk kemerahan, gatal-gatal. Oke. Nah, jadi lebih baik menggunakan pembersih cleansing water dari LT Pro. Kemudian teman-teman, ini kita segarkan lagi menggunakan face mist dari LT Pro. Supaya apa? Supaya wajah ini benar-benar ready untuk di make up. Teman-teman, ini disemprot keseluruhannya ya. Jadi teman-teman, untuk alis ini saya biasa lem dulu. Nah, kemudian untuk produk selanjutnya adalah ini aku pakai brightening skin serum. Jadi ini serum untuk melembabkan kulit ya. Ini aku gunakan 4-5 tetes ya untuk seluruh kulitnya. Nah, oke. Jadi ini bisa digunakan untuk seluruh wajahnya ya, tanpa terkecuali. Nah, setelah itu aku pakai LT Pro Aqua Boost Primer Moisturizer. Nah, ini adalah primer untuk kulit yang benar-benar kering ya. Biasanya untuk klien aku gunakan di bagian garis senyum atau smile line. Nah, dan juga bawah mata. Karena area-area ini benar-benar area yang suka pecah karena kulit terlalu kering ya. Jadi ini aku aplikasikan secukupnya saja di bagian bawah mata dan juga garis senyum. Kalau sudah, ini sudah benar-benar lengket sekali. Nah, aku mau lanjutkan ke skin prep berikutnya, yaitu foundation primer. Nah, ini foundation primer aku aplikasikan hanya di bagian hidung dan juga bagian atas bibir. Nah, jadi LT Pro Foundation Primer ini berfungsi untuk menyamarkan pori-pori sehingga tidak merusak make up. Jadi pori-pori yang terlalu besar itu dapat menyebabkan minyak yang berlebih. Jadi setelah 3-4 jam minyak itu keluar secara berlebihan, mengakibatkan makeup itu bisa luntur. Makanya ini aku aplikasikan hanya di bagian hidung dan juga di bagian atas bibir saja. Karena bagian hidung dan juga atas bibir yang suka mengeluarkan minyak karena pori-pori terlalu besar. Oke, sudah cukup. Kemudian ini aku gunakan loose powder yang warnanya natural beige untuk ngeset bagian kulit yang sering mengeluarkan minyak secara berlebih. Ini aku gunakan kuas kecil. Jadi teman-teman, ini untuk bagian kulit yang sangat berminyak, biasanya ada di bagian hidung dan juga di bagian atas bibir. Oke, diaplikasikan tipis-tipis saja sampai benar-benar ngeset. Jadi bagian yang aku kasih foundation primer tadi harus diset menggunakan loose powder supaya benar-benar matte. Jadi tidak ada lagi yang namanya make up luntur. Nah, oke, sudah bisa dilihat ya perbedaannya. Untuk bagian hidung dia lebih matte. Setelah skin prepnya selesai, kita bisa lanjut ke alis kembali. Nah, kalian bisa cek dulu untuk alisnya apakah lemnya sudah kering atau belum. Nah, ini saat saya pegang sudah tidak lengket, ini berarti sudah kering lemnya. Oke, kita lanjut gunakan LT Pro. Ini aku pakai yang dark brown teman-teman. Ini eyebrow cream ya.
Ini aku gunakan untuk membuat alisnya. Nah, jadi untuk membingkai, mengisi, aku hanya menggunakan LT Pro Dual Lasting ini. Oke. Ini aku gunakan secukupnya saja. Nah, untuk membuat alis ini pertama harus kalian bingkai dulu ya. Untuk membingkainya dari ujung. Oke, seperti ini. Jangan ikuti alis aslinya. Jadi kalau membuat alis harus ikut style alis kalian masing-masing. Karena alisnya sudah dilem, maka kita bebas menggambar di mana saja dan bentuk seperti apa saja. Untuk bagian depan usahakan tipis-tipis saja karena kita kalau membuat alis itu hanya fokus di bagian ujung belakangnya saja. Nah, jadi untuk membentuk alis itu usahakan besar dan juga panjang terlebih dahulu. Tidak apa-apa, karena nanti akan kita concealer menggunakan LT Pro Smooth Corrector. Nah, LT Pro Smooth Corrector ini bisa digunakan untuk concealer dan juga untuk foundation ya teman-teman. Jadi ini aku gunakan untuk concealer alis dan juga untuk foundation. Jadi lebih hemat ya. Ini tinggal diikuti garis yang sudah dibuat. Teksturnya sangat creamy, jadi mudah banget diaplikasikan, tidak menggumpal, dan daya covernya sangat tinggi. Concealer alis terlalu tipis sehingga bulu-bulu alis masih sering terlihat. Bahkan lemnya jadi menggumpal. Nah, usahakan untuk concealer tebal saja ya, tidak apa-apa asalkan rata. Oke, ini bisa dibedakan yang sudah di concealer dan juga belum di concealer. Alis sudah, lanjut ke complexion. Nah, untuk complexion ini pertama aku pakai LT Pro Smooth Corrector yang warnanya yellow orange. Nah, ini cukup satu cungkil aja. Ini aku gunakan spatula untuk mengambilnya. Oke. Cukup. Selanjutnya aku pakai ini LT Pro yang HD Perfect. Oke. Ini diambil 2 pump saja. Setelah itu aku mixing lagi pakai LT Pro Aqua Boost yang serum foundation. Ini shade medium. Ini aku pakai 1 pump. Selanjutnya terakhir ini aku pakai LT Pro Perfect Blend. Ini yang shade medium. Ini aku pakai 2 pump. 1, 2. Setelah itu, untuk mencampur semua produk ini, aku mau bakar selama 10 detik saja. Jangan terlalu lama supaya kandungan minyak yang ada di dalam foundation tidak terlalu habis. Sehingga saat diaplikasikan foundationnya tetap nempel dan tidak ngekrek. Saat mengaplikasikan foundation yang sudah dibakar seperti ini, usahakan jangan dalam keadaan panas ataupun hangat. Ya, karena kalau diaplikasikan dalam keadaan panas dan juga ataupun hangat, nanti akan membuka pori-pori pada kulit. Jadi benar-benar sampai ditunggu dingin ya. Kalau sudah, baru aku aplikasikan ke seluruh bagian wajahnya menggunakan kuas. Nah, saat diaplikasikan daya covernya sudah sangat tinggi dan juga tidak terlalu encer ataupun terlalu pekat. Jadi teksturnya sedang. Foundation ini sengaja saya pilih atau saya menggunakan warna-warna yang kuning atau yellow undertone supaya bisa masuk ke semua warna kulit wanita Indonesia.
Jadi racikan foundation ini juga bisa untuk semua jenis kulit. Untuk bagian bibir, usahakan di cover juga menggunakan foundation supaya nanti warna lipstiknya lebih pigmented. Ini saya gunakan kuas supaya lebih cepat, hasilnya lebih maksimal, dan juga lebih rapi. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh dilanjut untuk di blend. Ini aku gunakan beauty blender untuk ngeblend seluruh bagian foundationnya. Bisa dilihat, ini foundationnya sudah langsung cover. Untuk ngeblend foundationnya, usahakan ditekan supaya lebih masuk ke dalam pori-pori, sampai ke sela-sela bagian yang susah dijangkau, seperti bagian samping-samping hidung ini ya. Tuh. Kelopak mata dan juga dahi. Usahakan alis bagian tengah juga ikut di blend. Oke, selanjutnya aku mau mengkontur bagian hidungnya. Nah, jadi untuk kontur hidung ini aku selalu gunakan bedak padat. Ini dari LT Pro yang warnanya dark. Nah, ini seri dark nomor 03. Aku gunakan puffnya untuk aplikatornya. Jadi mudah sekali, tinggal diaplikasikan seperti ini aja. Kemudian langsung di tap di bagian konturnya. Nah, ini sudah pasti rapi dan juga sudah pasti pigmented. Tetapi ini yang saya suka, warnanya tidak terlalu tajam sehingga tampilannya tetap flawless dan tidak terlalu mencolok untuk bagian konturnya. Jadi untuk kalian para pemula yang kesusahan mengkontur, ini bisa juga diaplikasikan untuk kontur dalam, kontur luar. Sekarang aku aplikasikan yang sebelahnya lagi. Nah, usahakan saat mengkontur hidung ini jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar ya untuk ukuran cupingnya. Sebanyak apapun kita mengaplikasikannya, tidak akan terlalu gelap karena memang warnanya itu soft brown ya, bukan dark brown. Setelah kita aplikasikan kontur hidung, aku tidak menggunakan kontur dahi, kontur pipi untuk kontur dalamnya. Jadi nanti untuk kontur dahi dan juga kontur pipi kita aplikasikan di bagian luar, kontur luar atau setelah bedak ya. Jadi setelah kontur hidung selesai, kita lanjut aja ke bagian loose powdernya. Nah, ini aku pakai dari LT Pro yang shade-nya natural beige. Aku gunakan puffnya. Lihat ke atas. Kita aplikasikan dulu di bagian bawah mata supaya tidak muncul garis-garis halus. Ini diaplikasikan ke seluruh wajahnya tanpa terkecuali, yang tebal dan juga rata. Terkadang untuk bedak tabur ini pengaplikasiannya terlalu sedikit sehingga kurang mengunci foundation dengan maksimal. Jangan lupa bagian lehernya juga. Setelah diaplikasikan bedak tabur, baru bisa dikuas-kuas untuk membersihkan bedak tabur yang berlebih. Ini saya mau gunakan bedak padat dari LT Pro nomor 01 Cherry Dark. Jadi ini warnanya kuning sehingga bisa digunakan untuk semua warna kulit. Jadi ini teksturnya juga sangat lembut sekali. Saat diaplikasikan, covernya tinggi banget. Setelah diaplikasikan bedak tabur dan juga bedak padat, ini menjadi kering. Nah, untuk mengatasi kekeringan itu, supaya kulitnya menjadi lembab kembali, aku gunakan face mist. Ini diaplikasikan agak banyak aja dan agak jauh nyemprotnya. Oke,
Setelah itu baru di tap menggunakan spons. Aku menggunakan spons yang agak besar supaya meratakannya lebih cepat dan juga lebih rapi. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, ini complexionnya menjadi tidak terlalu kering. Oke, setelah itu kita lanjut untuk mengaplikasikan kontur. Nah, kemudian untuk kontur ini aku masih menggunakan bedak padat dari LT Pro yang Cherry Dark nomor 03. Pertama aku mau aplikasikan bagian dahinya supaya bagian dahinya tidak terlalu lebar. Tipis-tipis aja, ini warnanya juga sudah sangat pigmented. Kemudian untuk bagian dahi ini cukup sampai segini saja. Kemudian untuk rahang, jangan pernah mengaplikasikan kontur di bagian atas rahang, tapi usahakan di bagian bawah rahang. Nah, kemudian untuk bagian hidung juga aku aplikasikan produk yang sama untuk merapikan kontur dalamnya. Nah, kemudian ini aku pakai LT Pro Powder Blush yang palet. Nah, jadi dalam satu palet ini ada yang cherry pink, kemudian cherry orange, kemudian ada warna highlighter, dan juga warna kontur. Nah, kali ini aku mau gunakan dua warna yang cherry orange-nya. Baru diaplikasikan dari bagian depan pipi, di-tap-tap secara perlahan dan jangan terlalu menekan. Karena kalau terlalu menekan, nanti produknya malah tersapu. Ini diaplikasikan di bagian apple cheek ke belakang. Agak tebal saja tidak masalah karena kita tidak menggunakan blush on dalam ya. Jadi kita hanya mengandalkan blush on luar, maka dari itu blush on luarnya harus tebal. Saya gunakan bedak tabur untuk membackingnya. Nah, diaplikasikan di bagian bawah mata dan juga di bagian bawah blush on. Lihat atas. Kemudian aku mau lanjut ke bagian eyeshadow-nya. Nah, ini aku gunakan eyeshadow Express It dari LT Pro. Aku gunakan yang warna orange terlebih dahulu menggunakan kuas yang kecil. Ini aku aplikasikan ke bagian kelopak geraknya. Jadi tidak di bagian bawah alisnya ya teman-teman. Jadi usahakan kalau memberikan eyeshadow jangan sampai menempel ke alis. Ini aku blend. Lihat atas. Selanjutnya ini aku aplikasikan untuk bagian bawah matanya juga. Oke. Jadi warnanya itu melingkar ya teman-teman, melingkari mata. Nah, selanjutnya aku mau aplikasikan warna coklat. Ini yang shade gilasih untuk bagian bawahnya. Ini di blend secara berlahan sampai benar-benar mendapatkan blendingan yang rapi. Jadi warna orange dan juga warna coklatnya itu menyatu. Tidak hanya di bagian atas ya teman-teman, jadi bagian bawah juga harus diaplikasikan warna yang sama supaya matanya terbingkai dengan eyeshadow. Hanya bagian ujungnya saja atau sudutnya saja. Kemudian kita rapikan atau kita bersihkan untuk bagian-bagian yang kotor menggunakan kuas blush on. Selanjutnya untuk membuat cut crease, ini aku selalu menggunakan lem bulu mata dari Expert untuk bagian lipatan cut crease-nya. Nah, ini jadi cara mengaplikasikannya mudah banget. Cara mengaplikasikannya tinggal digesek saja, asalkan jangan terlalu tebal. Setelah itu aku kembali lagi ke eyeshadow LT Pro yang Express It
untuk kita ambil glitternya. Ini aku selalu pakai glitter yang juara ya. Ini yang shade juara. Untuk ngeset bagian lem yang telah kita aplikasikan di bagian kelopaknya. Bisa dilihat ya, ini eyeshadow sangat pigmented sekali ya shadownya. Kemudian untuk bagian ujungnya saya kembali lagi ke warna coklat tua untuk ngeblend supaya warnanya lebih tergradasi dan juga tidak patah. Kemudian untuk falloutnya kita bersihkan kembali. Ini eyeliner pen dari LT Pro. Jadi ujung kuasnya juga tidak terlalu besar ya. Jadi memudahkan untuk pengaplikasiannya. Warnanya juga hitam pekat dan juga waterproof tentunya. Ini diaplikasikan dengan posisi miring ya. Saat mengaplikasikan eyeliner, usahakan dibuat lebih panjang daripada mata aslinya ya, supaya terlihat lebih manglingi. Nah, untuk bulu matanya, ini aku menggunakan bulu mata dari koleksi buluMataku.id yang seri Gali MUA Bold. Ya, jadi Gali MUA Bold ini ada 3 bulu mata. Ada bulu mata lapis pertama, bulu mata lapis kedua, dan juga bulu mata bawah. Nah, cara mengaplikasikan bulu matanya adalah kita harus mengaplikasikan lem dulu di bagian eyelinernya. Jadi untuk mengaplikasikan lem di bagian eyelinernya itu harus banyak dan juga sebesar eyeliner, supaya nanti saat kita menjahit akan lebih mudah. Nah, jadi untuk bulu mata lapis pertama ini harus mojok ke bagian depan seperti ini. Dan saat menempelkannya jangan terlalu dekat dengan bulu mata yang asli. Kemudian kita tempel untuk lapis yang kedua. Nah, kemudian baru bisa kita angkat. Yang depan. Nah, seperti ini. Baru nanti akan kita berikan lem di bagian bawah bulu matanya. Selanjutnya, untuk membersihkan bagian bulu mata yang kotor karena terkena lem, aku menggunakan Stay On Eyeliner Pen dari LT Pro. Ini mudah banget mengaplikasikannya, tinggal digesek aja. Nah, untuk kalian yang ingin membersihkan bulu mata menggunakan Stay On, usahakan jangan mengarah seperti ini ya. Jadi untuk arahnya itu tidur. Jadi posisi pennya itu tidur seperti ini. Nah, supaya hitamnya lebih merata dan juga tidak menyakiti mata. Setelah itu, aku menggunakan eyeliner pensil dari LT Pro ya. Ini aku gunakan untuk nge-tight line bagian dalamnya supaya lebih pekat warna gelapnya dan tidak kopong. Nah, jadi ini itu empuk, tidak melukai bagian mata ya, dan tidak membuat mata klien menjadi berair. Setelah itu kita lanjut untuk mengaplikasikan eyeliner pensil yang berwarna putih. Ini diaplikasikan dari ujung ke bagian tengah saja dan juga bagian dalam mata. Oke. Setelah itu kita lanjut aplikasikan maskara. Nah, ini itu maskara Dreamy Lash. Ini bisa membuat efek bulu mata menjadi tebal dan juga panjang. Nah, bisa terlihat ya. Ini bedanya before dan afternya. Gunakan ujung spoolingnya supaya tidak mengotori bagian foundation. Kita aplikasikan lem
untuk menempelkan bulu mata bawah yang palsu. Diaplikasikannya di bagian bawah bulu mata aslinya. Jadi bulu mata aslinya jangan sampai terkena lem ya. Setelah itu kita lanjut tempelkan. Nah, ini tadi sudah saya potong satu persatu supaya menempelkannya lebih mudah ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini hasilnya bulu mata bawahnya. Oke, setelah mata selesai, lanjut aku mau masuk ke tahap highlighter. Nah, untuk mengaplikasikan highlighter lebih maksimal, aku menggunakan face mist terlebih dahulu supaya glitternya lebih menempel. Oke. Nah, selanjutnya langsung diaplikasikan highlighternya. Ini highlighternya aku menggunakan highlighter dari LT Pro yang Perfect Glow. Nah, ini aku gunakan yang warna nomor 02 untuk mendapatkan warna gold di bagian highlighternya. Ini aku menggunakan kuas yang kecil. Langsung diaplikasikan di bagian hidung, ujung hidung, di bagian atas bibir, di bagian dagu, dan di bagian tulang pipinya. Nah, untuk di bagian tulang pipi ini usahakan jangan terlalu disebar ya. Jadi hanya kecil saja seperti ini. Oke, kita masuk ke step terakhir. Step terakhir adalah bagian lipstick. Nah, yang pertama aku mau pakai lipstick dari LT Pro yang long lasting matte lip cream. Nah, jadi ini aku pakai yang nomor 15 yang warnanya merah. Pertama, aku mau bingkai terlebih dahulu menggunakan kuas. Nah, jadi ini aku gunakan sebagai bingkainya. Jadi ini warnanya merah plum gitu. Jadi aku tidak menggunakan lip liner khusus, aku hanya menggunakan lipstick sebagai lip linernya. Jadi untuk membingkai bibir terlebih dahulu sebelum lipstick itu sangat penting ya teman-teman, supaya lipsticknya lebih simetris. Oke. Setelah itu lanjut aku isi menggunakan lipstick yang nomor 206. Ini seri bold. Ya. Jadi ini lipstick LT Pro mempunyai dua shade ya. Ada yang shade bold dan juga yang shade naturalnya. Nah, tapi kali ini aku menggunakan shade bold yang nomor 206. Nah, aku selalu menggunakan nomor 206 untuk pengantin adat ya teman-teman. Karena warna merahnya itu cantik banget. Agak kecoklatan gitu. Ini diisi full sampai menutupi bingkai juga. Usahakan saat mengaplikasikan lipstick kuasnya di bawah miring. Jadi garisnya sudah pasti simetris. Jadi untuk mengaplikasikan lipstick usahakan yang tebal saja ya teman-teman. Jangan ragu-ragu karena lipstick yang tebal itu memberikan kesan lebih kalem dan juga adem. Oke, ini makeupnya sudah selesai. Makeup medium bold menggunakan produk LT Pro. Nah, sudah, sekarang mau lanjut di paes, di hairdo dan juga menggunakan kebaya terlebih dahulu. Ya, ini adalah hasil make up saya bersama LT Pro dengan tema make up medium bold.